Pemberitaan firman, pembacaan Alkitab, dan juga perenungannya. Biarlah kami yang terbatas ini boleh mampu mendengar suara-Mu. Roh Kudus akan membuat kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang dijelaskan. Dan ketika kami mengerti, memahami firman ini, Roh Kudus jugalah yang menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah Engkau berkenan mengurapinya, sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu bapak, opa oma yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah tentang sabat. Sabat yang sejati. Bacaannya terambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang kedua, ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-6. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja.
Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Sampai di sana pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi, salam sejahtera untuk opa oma, ibu bapak yang sama-sama mengikuti ibadah kebaktian di sini. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Kebaikan itu kita yakini tentu berasal dari Tuhan. Tema kita tentang Sabat yang sejati. Biasanya kan yang sejati itu kita gandengkan dengan sahabat yang sejati. Beda hak saja. Kita punya sahabat yang sejati, namanya Tuhan Yesus, yang akan menolong kita menjelaskan tentang Sabat yang sejati. Opa oma, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar kata Sabat, apa yang kita pikirkan? Coba apa yang kita pikirkan tentang Sabat itu? Sudah terlalu biasa? Atau belum pernah dengar? Saya kira enggak ya. Barusan saya berkali-kali ngomong kata Sabat itu. Kalau sekarang yang disebut hari Sabat itu hari apa? Minggu. Pak Yakub hari apa? Hari Minggu. Semua setuju Sabat itu adalah hari Minggu? Yang di sini kayaknya agak ragu-ragu. Benar, kita umat Kristen memahaminya saat ini, merasakannya, bersukacitanya itu pada hari Minggu. Tapi sesungguhnya Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu itu dengar nggak dulu? Yang disebutnya hari Ahad. Ahad dari kata ehad itu hari pertama sebetulnya. Hari ke-7 adalah hari Sabtu, itu Sabat. Loh, kok orang Kristen bisa mindahin sih? Sabat, Sabtu, sekarang jadi hari Minggu. Dan rata-rata kita jawabnya Minggu itu adalah hari Sabat. Ibu bapak opama yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jelas memang ada pergeseran. Nanti kita bisa lihat pergeseran itu adanya di mana. Tapi kita ngomongin tentang Sabat dulu. Hari Sabat di dalam tradisi orang-orang Yahudi ini sangat dipegang, dijunjung begitu tinggi, begitu kuat. Kenapa? Karena ini ada dalam salah satu hukum
Tuhan. Dari hukum Taurat, 10 hukum Tuhan itu ada yang berbunyi, hormatilah hari Sabat. Hukum keberapa itu? Wih, keren banget. Oma belakang sudah angkat tangan. Sayang, saya nggak bawa hadiah. Kalau ada saya kasih hadiah. Hukum yang keempat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan memberikan hukum itu untuk apa sih? Kalau dalam hukum Taurat ada keterangannya. 6 hari lamanya Tuhan itu bekerja, lalu ia beristirahat pada hari yang ke-7. Maka kuduskanlah hari ke-7 itu, hari Sabat itu. Untuk apa? Beristirahat. Lalu ada orang bertanya, emang Tuhan perlu istirahat? Memangnya Tuhan itu seperti manusia, seperti hewan yang kalau bekerja terus dia kelelahan, capek? Rasanya tidak demikian. Sabat dalam arti harafiahnya sebetulnya lebih dekat diterjemahkan dengan hari perhentian. Tuhan berhenti melakukan karya ciptaannya pada saat itu. Jadi memang Tuhan tidak perlu dan tidak membutuhkan istirahat, karena dia tidak pernah lelah. Lalu perhentian ini dimaknai kembali dan Tuhan anugerahkan kepada manusia sebagai bentuk untuk beristirahat. Nah, hukum Taurat ini harus kita pahami. Diberikan oleh Tuhan hukum ini di mana? Di Gunung Sinai. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat itu di Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu. Waktu di Gunung Sinai emang lagi apaan sih? Lagi ngapain tuh bangsa Israel? Apakah lagi tamasya di sana? Karena bosan terus main-main di gunung? Kan bukan itu. Mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju negeri perjanjian. Ini ada dalam perjalanan. Baru saja mereka menjadi bangsa yang diperbudak. Namanya bangsa yang diperbudak. Budak itu enggak ada jam kerjanya. Mau siang, mau malam, ketika tuannya memerintahkan untuk bekerja ya kerja. Tidak ada hari Senin, Selasa, Rebo dan seterusnya. 7 hari dalam seminggu itu tidak ada liburnya. Maka disitulah Tuhan mengingatkan kembali. Sekarang mereka memperoleh kelegaan. Berhentilah. Beristirahatlah. Tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Bayangkan kalau kita sebagai manusia, tenaga kita, pikiran kita terus-menerus diporsir. Tidak ada istirahatnya, tidak ada berhentinya. Apa jadinya? Ibarat mesin, ibarat motor, ibarat mobil, tidak pernah diservis, tidak pernah berhenti. Lama-kelamaan akan ambruk. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, cukup nggak istirahat di sini? Nggak disuruh kerja kan?
Di sini kita bersyukur. Bahkan mungkin ada yang kebanyakan istirahatnya. Itu ada masa-masanya ya. Saya juga menuju ke sana ya. Kalau udah sepuh, udah usia lanjut, maka kita akan semakin banyak beristirahat. Paulus mengatakan tubuh jasmani kita makin lama makin lemah, makin kropos. Tidak ada tubuh manusia yang makin lama itu makin hebat, makin perkasa. Seperti grafik ya, ada naik kemudian ada turunnya. Tapi Paulus mengingatkan dalam konteks itu, meskipun manusia jasmani kita makin lama makin merosot, tapi manusia rohani kita makin lama makin dibaharui oleh Tuhan. Maka kelemahan tubuh itu harus ditopang oleh kekuatan iman. Sehingga kita tidak mengeluhkan apa yang menjadi kekurangan kita, tetapi bersyukur untuk kekuatan yang dari Tuhan, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini berlangsung dengan sukacita. Kembali ke sahabat itu. Jadi sahabat Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa mengatur ritme hidupnya, supaya manusia bisa beristirahat, memulihkan kembali tubuhnya, fisiknya, mentalnya, dan seterusnya. Nah, hukum ini kemudian oleh orang-orang Yahudi dijadikan begitu banyak aturan-aturannya. Ada 39 aturan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, oleh orang yang mempercayai hukum Sabat ini. Termasuk memindahkan barang. Memindahkan barang itu nggak boleh. Jadi kursi mau dipindahkan nggak boleh, karena kursi barang kan. Kita mau menulis lebih dari 2 huruf itu nggak boleh. Hanya boleh 1 huruf saja. Kalau 1 huruf artinya apa? Begitu kan? Tidak boleh melakukan segala sesuatu. Nah, bagaimana kalau ada orang misalnya, bukan hanya orang dah, ada kambing domba masuk sumur pada hari Sabat, boleh nggak ditolong? Ini kan melakukan pekerjaan. Tuhan katakan, Tuhan suruh harus berhenti, tidak boleh melakukan pekerjaan. Nah, kalau dia tidak ditolong, dia mati dong di dalam sumur. Ada alasan lagi, kalau Tuhan mencintai, menyayangi itu kambing domba, pasti dia akan hidup sampai besok. Besok baru kita angkat, baru kita tolong, tidak melanggar hukum Sabat. Kira-kira ada enggak ya orang yang mempraktekkan kayak begitu pada saat ini? Ada, Bu. Teman saya waktu kuliah ada yang dokter. Dokter ini punya teman, lalu menerapkan ini dalam kehidupan prakteknya. Kalau hari Sabat, hari Sabtu masih dipakai, tutup pokoknya. Bagaimana kalau ada orang tetangganya yang sedang kritis, minta pertolongan, ketok-ketok pintu rumah dokter itu, tolong dokter, anak saya sedang sakit. Dokter akan mengatakan, nggak bisa, ini hari Sabat. Nanti bagaimana dengan kondisi anakku ini yang sekarat? Tenang saja. Kalau Tuhan masih mengizinkan dia hidup, masih mencintainya, dia akan bertahan sampai besok. Besok saja nanti dibawa lagi ke sini. Opa-opa yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau Anda yang jadi orang tuanya? Melihat anak yang sekarat,
lalu dijawabnya seperti itu. Apakah kita akan mengatakan, iya, Tuhan baik, pasti mengasihi anak ini, pasti ia akan bertahan sampai besok? Saya kira jarang ada orang tua yang begitu. Pasti akan cemas, pasti akan sangat khawatir dengan anaknya ini. Saudara-saudara, akhirnya Sabat ini menjadi sebuah hukum yang begitu kuat membatasi, bahkan untuk mempertahankan kehidupan mereka pun mereka harus taat dengan ini. Nah, peristiwa yang kita baca tadi ada dua peristiwa. Yang pertama itu ayat 23 sampai seterusnya. Dalam perjalanan nih, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Jelas berarti ada orang Farisi juga yang mau ikut melihat mereka. Dalam perjalanan itu mungkin mereka tidak membawa bekal. Masuklah ke sebuah ladang gandum. Karena kelaparan mereka memetik nih bulir gandum. Lalu kemudian mereka saking laparnya memakan itu gandum. Orang Yahudi kemudian melihat orang Farisi. Loh, kenapa Yesus, murid-muridmu itu kok melanggar hukum Sabat, memetik gandum lalu memakannya? Ini saya melihat ada satu yang menarik. Jelas ladang gandum itu bukan milik para murid kan? Pastinya mereka sedang berjalan, pastinya ini ladang punya orang. Mereka mengambil begitu lalu makan. Orang Farisi ini protes bukan karena mengambil milik orang lain, ladang gandum itu atau pohon gandum itu. Tetapi mereka keberatannya karena dilakukan pada hari Sabat. Hukum Yahudi itu sebenarnya di sisi yang lain itu baik. Seolah-olah mencuri, mengambil gandum dari kebun orang lain, memakannya, itu masih dibolehkan. Kalau orang sedang dalam kelaparan, untuk mempertahankan nyawa orang itu supaya jangan kelaparan dan mati. Dilakukan hanya memetik, bukan menyabitnya. Kalau menyabit semuanya. Tapi ini diperlukan hanya secukupnya untuk mengganjal perut. Dibolehkan. Tapi yang begitu ketat di sisi yang lain adalah bahwa ini dilakukannya pada hari Sabat, tidak boleh. Atas keberatan itu Yesus menjelaskan, tidak ingatkah kamu sebuah kisah dalam perjanjian lama ketika Daud dan pengikutnya itu dikejar-kejar Saul. Mereka juga kelaparan. Mereka tidak ada makanan, habis bekal. Apa yang dilakukan? Mereka masuk ke dalam sebuah tempat ibadah. Dan di situ ada Imam Abiatar. Daud memohon izin untuk makan makanan sajian. Ibadah saat itu ada sajian di sana. Nah, atas permintaan itu lalu Imam Abiatar memberikan makanan itu. Padahal makanan itu tidak boleh dimakan selain oleh para imam. Jadi Yesus punya referensi kuat dalam perjanjian lama. Ada hal-hal tertentu ketika nyawa manusia itu dipertahankan. Ketika hukum itu harus dilihat sebagai yang menolong, bukan untuk membatasi. Pada saat itulah orang Farisi tidak bisa berkata-kata lagi.
Mereka tahu sejarahnya, mereka tahu yang terjadi dengan Daud itu. Apakah mereka puas dengan jawaban Yesus? Ternyata tidak. Sama sekali mereka tidak puas. Lalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Untuk apa? Bukan untuk mendengarkan ajarannya, bukan untuk mendapat berkat dari Yesus, tetapi justru disitulah mereka ingin mencari-cari kesalahan. Mereka ingin mencari-cari kesalahan apa yang dilakukan Yesus ini pada hari Sabat inilah. Lalu di situ terjadi itu, ada orang yang mati sebelah tangannya, yang sulit digerakkan di situ. Farisi mengamat-amati apa nih yang bakal terjadi. Nah, seolah-olah di situ Yesus sengaja sekalian yang memanggil orang itu untuk ada di tengah-tengah ruangan ibadah. Artinya apa kalau di tengah-tengah? Semua mata bisa memandang apa yang akan terjadi itu. Disitulah Yesus kemudian menjelaskan. Bagaimana menurutmu hari Sabat itu? Apakah boleh berbuat baik? Atau berbuat jahat? Menolong atau membunuh? Jelas Sabat adalah untuk berbuat baik, untuk menolong, bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk membunuh. Saudara-saudara, disitulah akhirnya Yesus menyembuhkan pada hari Sabat itu. Puas enggak orang-orang Farisi ini? Tetap tidak puas. Akhirnya mereka katanya bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Bagaimana caranya membunuh Yesus ini? Begitulah kalau orang sudah sakit hati. Apa yang diajarkan kebenaran itu tidak diterimanya. Bahkan orang yang mengajarkan kebenaran itu kalau bisa dihabisi. Jadi Sabat yang sejati buat kita itu apa? Dari penjelasan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Sabat yang sejati adalah kesempatan di mana kita mempertahankan kehidupan. Sabat yang sejati adalah kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, dan bukan untuk sebaliknya. Disitulah kita harus memaknai. Betul, Sabat itu adalah kesempatan kita bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah dengan baik, untuk belajar kehendak-Nya. Tetapi yang terjadi di hadapan kita ketika ada kehidupan yang harus diselamatkan, maka Sabat tidak boleh menghalangi itu. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Biarlah pada saat ini ketika kita merayakan Sabat tadi hari Minggu, kenapa ya hari Minggu? Adalah tokoh yang bernama Bapak Gereja Justinus Martir. Pada tahun 100 dia lahir. Lalu ia menggumuli kembali tentang hukum Sabat ini dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ia menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide bahwa sebetulnya hari Minggu itu adalah hari Tuhan, hari kebangkitan Tuhan. Maka kita boleh merayakannya dengan ucapan syukur, dengan beribadah kepadanya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik secara komunal bersama-sama. Maka jadilah saat sekarang kita beribadah pada hari Minggu. Memang nuansanya beda, bukan hanya berhenti stop tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus isi. Berhubung Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan,
hari kemenangan Tuhan, maka disinilah kita rayakan dengan sukacita. Ketika ada orang-orang yang merasa hidupnya mungkin tertekan, merasa hidupnya sulit, merasa dia berada di bayang-bayang kematian, maka kita harus bersama-sama untuk membangun, menolong, memberikan semangat. Disitulah kita merayakan Sabat ini dengan sukacita. Biarlah sukacita ada di dalam diri ibu bapak sekalian ketika kita merayakan ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.